Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Bali Post Talk. Kali ini saya berada di kantor KPU Provinsi Bali dan saya akan mewawancarai Ketua KPU Bali, Bapak Dewa Agung Widartawan. Kita akan sedikit berbincang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak. Seperti apa persiapannya dan apa saja kendala-kendala, halangan-halangan yang dihadapi dalam suasana COVID ini, tentu jadi pertanyaan kita bersama. Kita sapa dulu Ketua KPU Bali. Om Swastiastu, Pak Ketua. Om Swastiastu. Munapi Gatot, sehat ya? Sehat. Dan ini masih sibuk mempersiapkan atau sedang break mempersiapkan Pilkada serentak ini? Jadi kita memang sudah dari awal-awal ya. Jadi sebelum ditetapkan Desember pun kami sudah melakukan persiapan diantaranya adalah bagaimana memprediksi ke depan anggaran yang sudah ada itu kita bisa mengalokasikan ini ya, karena kalau mengalokasikan itu akan sangat susah nanti begitu sudah dimulai gitu. Sehingga kami sudah melakukan rapat-rapat sebelum ada putusan ini. Sampai kami sudah memprediksikan di awal bahwa jumlah TPS itu 500 itu maksimal. Karena saya udah berprediksi kalau 800 mungkin lebih dari 5 jam, lebih dari 6 jam. Saya sudah prediksikan 500, tapi saya tetap menuntut supaya tidak 500. Karena kalau 500 ini akan bengkak anggaran. Ya, terutama Denpasar, Badung gitu. Denpasar itu bengkak anggaran karena jumlah TPS yang di atas 500 itu lumayan tinggi. Banyak jumlahnya. Jatim, Jateng, Jabar, Bali itu sudah menyampaikan usulan untuk jangan sampai 500. Tapi begitulah artinya satu TPS jangan sampai lebih dari 500 pemilih gitu maksudnya. Jadi sehingga tidak terlalu banyak memberatkan. Tapi begitu resikonya ada 500, maka kami sudah siap dengan planning itu di Bali sebenarnya. Dari 6 kabupaten kota sampai hari ini itu 5 sudah clear. Ya. Yang terakhir itu Denpasar, yang kelima Denpasar sudah clear karena dia meminta anggaran lebih dari 3,5 miliar lagi, tapi pemerintah daerah sudah menyetujui. Ya, dengan catatan PKPU-nya turun dulu, dana itu akan dipendahului perubahan, ya, atau di perubahan, kan masih punya waktu lah di perubahan ini. Kemudian setelah itu yang bermasalah adalah Tabanan. Sampai hari ini masih bermasalah. Iya, yang masih sampai hari ini bermasalah. Hanya konteksnya adalah ada 5 miliar yang dulu dijanjikan dengan tanda tangan Sekda, itu uangnya katanya nggak ada. Padahal mereka hanya menambah lagi 2,5 miliar. Dengan catatan Tabanan itu peningkatan jumlah, karena dia jumlah TPS-nya banyak, kemudian penyelenggaranya lebih banyak, jauh lebih banyak, terbanyak di 6 kabupaten itu penyelenggaranya, karena kecamatannya paling banyak, desanya paling banyak. PPK PPS itu kan memakan hampir 60% daripada biaya pilkada. Jadi Tabanan yang masih bermasalah sampai hari ini, belum ada solusi yang saya sudah datang ke sana, nanti Komisi 1 akan mengundang kita lagi. Kemungkinan terburuk kalau misalnya tidak ada solusi yang... Saya pikir fatwa Kemendagri yang akan menyelesaikan. Apakah bisa jadi misalnya atau pilkada sana tertunda? Nah, saya pikir itu jauh lah. Ya, dari Kemendagri nanti kan sudah jelas perintahnya. Kemendagri kemarin sudah jelas. Kalau kurang anggaran pakai BTT. Ya, belanja tidak terduga. Pilkada yang dengan Perpu ini kan juga tak terduga. Gitu ya. Ini bisa dimanfaatkan. Dan itu lumayan biaya banyak juga ininya jumlahnya. Dari segi pendanaan anggaran untuk pilkada serentak di Bali sudah aman ya, tingkat Tabanan saja, dan tapi itu pun akan ada solusi. Tapi kira-kira yang lain mungkin dari persoalan kemarin kita juga dengar KPU membutuhkan dana yang besar juga untuk APD misalnya. Ini gimana? Jadi untuk APD itu sudah masuk di dalamnya. Sudah masuk di dalam anggaran itu. Tetapi untuk rapid test itu sudah tidak masuk di dalamnya, karena rapid test dimintakan kepada pemerintah daerah untuk lewat gugus tugas. Untuk PPK, PPS, KPU beserta sekretariatnya plus PPDP itu sudah disediakan oleh gugus tugas provinsi. Akan dilaksanakan rapid test bagi penyelenggara pemilu mulai dari provinsi. Ya, jadi di awal ini KPU, PPK, PPS dan PPDP, karena di awal ini memulainya ini supaya kami tidak membawa virus ke masyarakat. Itu. Jadi kalau penyelenggara yang ada yang misalnya reaktif, maka dilanjutkan swab. Kalau dia memang
terkena nggak, maka harus dilakukan tindak lanjut. Kapan akan dilaksanakan rapid test? Rapid test tanggal 12 kita lakukan untuk KPU. 12 Juni. 12 Juni. 12 Juni Besok lah. Ya. Sehingga nanti semua penyelenggara kita memang sehat ke lapangan. Kalaupun nanti terpapar itu resiko tugas, sama dengan polisi, TNI yang ini. Terus sebentar, kalau misalnya 12 Juni, ini kan baru Juni pelaksanaan. Tanggal 15 kita udah mulai ke lapangannya. Oh, ada ke lapangan ya? Iya. Tanggal 15 kan. Maka dipilih tanggal 12. Iya. Bukan patokannya 9 Desember nanti, kalau kan jauh ya, sekali. masih jauh. Nanti rapid test pada pelaksanaan terakhir itu akan ada rapid test akan lagi. ada, yaitu KPPS yang di TPS. Nah, ini yang jumlahnya banyak. Oh, gitu. Ya, maka itu kami mintakan kepada masing-masing gugus tugas, bahkan kalau bisa gugus tugas pusat memberikan itu. Kan target Pak Jokowi juga 3 juta akhir tahun ini. Salah satunya penyelenggara. Masih ada di situ. Nah, itu mudah-mudahan itu sehingga anggaran pemerintah daerah tidak ini. Dan kami juga sangat terbuka dengan ini. Kalau APD misalnya, kabupaten kota penyelenggara ini ada yang suruh membuat di lokal, kenapa nggak dibuat aja? Sehingga anggaran yang dicoret ya dipindahkan kepada masyarakat supaya produktif dia. Kan menggerakkan ekonomi rakyat ini. Ya. Hand sanitizer, kemudian desinfektan itu kan bisa dibuat. Masker gitu juga. Ya, itu disediakan oleh kabupaten sehingga di anggaran di KPU coret aja. Nggak ada masalah. Jadi kami bukan meminta anggaran, tapi kami meminta proteksi terhadap diri kita lewat APD itu. Baik. Jadi sehingga jadi bukan permintaan yang mengada-ngada ya? Iya, bukan, dan silahkan. Karena kita dengar itu dananya sampai 500 sekian miliar itu kalau untuk nasional. Ya, jadi besar sekali dana yang jadi memang kita di Bali saya pimpin langsung. Saya coret-coret langsung. Perjalanan dinas sedikit saya coret semua. Ya, karena Jakarta sudah bilang harus menggunakan daring. Cuman resikonya kita harus menyiapkan pulsa bagi teman-teman kita di penyelenggara ini, karena akan melalui daring. Coba untuk itu, dan Menteri Keuangan sudah membuka linknya untuk memberikan itu, ya, termasuk nanti narasumber, moderator itu juga boleh, walaupun lewat daring, bukan langsung gitu kan. Nah, ini untuk mempercepat proses. Dan saya yakin dan percaya dengan bantuan dan koordinasi di pemerintah Bali, Bali siap untuk menjalankan. Pak Ketua, kalau kita bicara tentang proses pilkada serentak ya sama ada pemilihan itu kan ada banyak. Kita bicara tentang teknisnya, apakah sudah dipikirkan nanti kampanyenya akan seperti apa? Kemudian apakah ada debatnya seperti apa? Itu apakah sudah ada acuannya? Jadi, seperti apa bentuknya? Walaupun belum ada dari Jakarta, tapi kami masing-masing penyelenggara sudah memberikan usul ke Jakarta. Ya, salah satu misalnya di Bali yang sudah diterima ini, kami tidak ingin lagi pakai baliho. Itu bentuknya nanti seperti apa? Pak, tidak dilarang menggunakan baliho? Iya, jadi artinya nanti ada kesepakatan kalau memang itunya PKPU-nya tidak berubah, ada kesepakatan di kita bahwa tidak, untuk Bali kita tidak usah pakai baliho. Sehingga tidak ada lagi sampah-sampah plastik. Jadi kampanye atau nanti kalau PKPU-nya bisa dimasukkan boleh dalam bentuk lain. Nah, sehingga kita bisa memfasilitasi dalam bentuk film, misalnya kita buatkan mereka film tentang dirinya dia untuk kemudian kita putarkan di saat-saat. Apakah itu berarti akan memaksimalkan kampanye lewat media massa? Jadi lebih banyak ke media massa. Ya, di samping memang ada aturannya untuk media massa sudah ada. Ya, dan kita coba untuk merubah sistem sosialisasi kita lewat TikTok, lewat apa yang lebih variatif, yang lebih ke arah medsos gitu ya. Jadi lebih banyak menggunakan media virtual, virtual ya. Tidak lagi konvensional menggunakan baliho. Kemudian kalaupun kita masih menggunakan debat, ini rata-rata satu kali atau 2 kali debat, itu yang ada di dalam yang ada di studio aja. Jadi tidak menggunakan massa. Ya. Kita mungkin kandidat 2 orang di sana, ada panelis, tinggal massa menonton ya di rumah masing-masing gitu. Kita akan siarkan baik itu siaran langsung ataupun siaran tunda. Dan yang pasti kampanye mengumpulkan massa dalam jumlah banyak di sebuah lapangan nggak mungkin. Nah, itu sudah nggak mungkin kita lakukan dan kita akan. Tapi apakah menyelesaikan? Misalnya nanti kondisinya kita sudah tidak lagi masa pandemi, sudah bebas COVID, apakah akan berubah lagi? Ya, nanti di situ kan PKPU-nya akan bisa diatur sedemikian rupa. Di PKPU kan bisa direvisi. Bisa direvisi ya. Kemudian mungkin yang dicantumkan adalah bukan misalnya 20 orang, bukan begitu, tapi maksimal 50% dari space yang ada.
gitu kan. Jadi seperti itu. Nanti kita coba untuk melakukan sesuatu, ada yang dikurangi, misalnya saja berkumpul dikurangi, tapi ada juga yang ditambah nanti, misalnya jam tayangnya dan lain sebagainya. Jadi ada itu sudah dipersiapkan. Sudah, kan, bahkan sampai ke pada saat pelaksanaan itu sudah ada. Jadi jika ada suhu badannya yang misalnya lebih dari 37 misalnya, kita akan antar ke bilik khusus, tidak di TPS itu. Kita siapkan bilik di luar TPS, tetapi masih dalam lingkungan TPS. Ada bilik khusus yang kalau suhunya tinggi. Ya, jadi bukan disuruh pulang ya? Bukan. Tapi Dan kita harus, bahkan yang di rumah sakit pun kita akan datangi. Tentu yang mendatangi itu dengan pakaian yang APD yang lengkap. Artinya dirawat di ruang isolasi. Iya, kita akan layani. Jadi tidak boleh ada hak pilih warga negara kita yang kita abaikan. Ya, jadi kita sudah akan lakukan itu. Termasuk kita mencoba untuk supaya penjarangan pada saat di baik, TPS. yang terdekat ini pelaksanaan agenda dari penyelenggara pemilu terkait dengan pilkada serentak apa? Yang pertama kemarin besok rapid gitu ya, 12 rapid setelah rapid itu mereka langsung turun ke lapangan untuk mencari PPDP, petugas pemutahiran data pemilih. Dan ini biasanya dipakai kaleng. Kardus kaleng gitu dipakai sehingga mereka tahu pemilihnya. Dan sekarang kita hanya menyandingkan data, begitu datanya nggak bagus baru dicek lapangan. Petugas pemutahiran data pemilih itu sejumlah TPS. Setelah itu apa lagi? Itu melakukan pemutahiran data pemilih. Ya. Setelah itu baru nanti ada pencalonan dan lain sebagainya. Pencalonan mulainya kapan ya? Bulan kalau nggak salah nih PKPU-nya yang belum datang itu sekitar bulan Agustus ini. Ya. Bulan Agustus kira-kira baru mulai panas. Ya, Agustus mulai pencalonan, nanti penetapan di September udah mulai kampanye. Baru geliat politik. Ya, saya pikir itu. Ya, mudah-mudahan. Tapi yang jelas dari KPU sudah siap dengan segala kondisinya. Kami sudah siap. Dana juga sudah agak kecuali Tabanan. Ya, mudah-mudahan pemerintah di Tabanan juga akhirnya. Jadi belum ada ancaman ada pilkada yang tertunda gara-gara. Enggak, saya pikir enggak. Nanti fatwa kalaupun mungkin enggak bisa jadi pusat yang membantu. Kan kita lihat apa yang terjadi. Baik, sebagai closing statement Pak Ketua, apa yang mungkin boleh disampaikan kepada penyelenggara pemilu di bawah dan masyarakat? Ya, saya berharap seluruh masyarakat kalau mau pilkada kita nanti lancar dan tidak merasa terganggu, maka sekarang dulu. Kalau belum penting jangan keluar dulu, ya. Kemudian protokol kesehatan ini harus digunakan dan dilakukan. Jangan sampai Bali terus terkungkung begini, sebenarnya peningkatan ekonomi juga akan bagus. Jadi gunakan protokol dengan baik, jaga kesehatan dan berolahraga. Saya juga harapkan teman-teman penyelenggara juga mulai sekarang harus sudah siap jaga kondisi. Tapi nggak ada vitamin buat mereka? Ya, kita siapkan ya. Nanti, soalnya begini, kalau kita siapkan vitamin misalnya A gitu, nanti yang lainnya nggak ada, ini kan kita harus. Jadi diharapkan tetap harus bisa menjaga diri. Baik, terima kasih Pak Ketua atas waktunya dan mudah-mudahan persiapannya bisa lebih baik lagi dan pilkada bisa berjalan lancar. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selalu saya sampaikan semoga badai ini segera berlalu dan pilkada serentak bisa berjalan seperti biasa, seperti sebelumnya, lebih sumringah, lebih penuh semangat untuk mewujudkan demokrasi kita yang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya.